Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Semoga hari Anda menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mendengarkan. Anita berjalan menuju parkiran mobil dengan sedikit merenung, memikirkan setiap kata demi kata perkataan yang diucapkan Aisyah padanya. Hingga akhirnya dia sampai di depan mobilnya. Ketika hendak membuka pintu mobil, dia kaget mendapati ban depan mobilnya kempes. Anita yang kesal hanya bisa menarik nafas panjang sambil melihat jam tangannya. Sudah pukul 5 sore dan dia harus segera kembali ke rumah sakit. Anita menyandarkan tubuhnya pada mobil, sambil mengambil ponsel di dalam tasnya, kemudian menelpon bengkel langganannya agar bisa datang untuk mengganti ban mobilnya. Sementara menunggu, dia kembali merenungi perkataan Aisyah. Sambil bersandar, dia menundukkan kepalanya, memainkan sebelah kakinya. Hingga kemudian dia melihat baju yang dikenakannya. Dia langsung berdiri tegap, sambil memegang baju kemeja tangan pendek yang dipakainya. Anita lantas berkaca pada jendela kaca mobil di depannya, melihat pantulan dirinya dengan kemeja dan rok hitam selutut yang dikenakannya. Kata-kata Aisyah yang terus terngiang di telinganya tentang aurat yang seharusnya ditutupnya, membuatnya langsung memegangi bagian tangannya yang terbuka, mengusap rambut, juga leher dan dadanya. Dengan terus berkaca, Anita juga menarik-narik roknya agar lebih turun ke bawah. Tiba-tiba dia kaget ketika ada seseorang yang datang menghampirinya. Lebih kaget lagi ketika melihat jika orang itu adalah laki-laki yang telah menolong Laila, Zaidan. Anita terus melihatnya, walaupun laki-laki itu sama sekali tak meliriknya. Melihat Zaidan yang terus berjalan ke arahnya, membuatnya lantas menyadari jika mobil tempatnya berkaca tadi itu adalah mobil milik Zaidan. Ia yang merasa malu langsung mundur, mendekati mobilnya sambil salah tingkah. Berpikir jika laki-laki itu pasti melihat apa yang sudah dilakukannya tadi. "Apa ban mobilnya kempes?" tanya Zaidan mengagetkan Anita. Iya. Zaidan berjalan menghampirinya sambil terus melihat ke arah ban mobilnya yang kempes. Dia berjongkok untuk memeriksanya. "Apa ada ban serep?" "Ada." Zaidan langsung berdiri. "Saya akan bantu mengganti ban mobil Anda." Zaidan akan menggulung lengan bajunya. "Tidak perlu, tukang bengkel sebentar lagi ke sini," jawab Anita dengan cepat. "Baiklah kalau begitu." Zaidan kembali berjalan menghampiri mobilnya, sementara Anita mengangkat ponselnya yang berdering. "Apa? Bisa minta tolong dokter lain dulu untuk mengenanganinya? Saya mungkin akan terlambat datang. Ban mobil saya kempes." Anita berbicara dengan panik dengan seseorang di ujung telepon. Dia semakin terlihat panik ketika orang itu memberitahunya jika tak ada dokter lain juga yang bisa mengoperasinya saat ini. Zaidan yang akan buka pintu mobilnya langsung tertegun, tak sengaja mendengar percakapan telepon Anita. "Masuklah, saya akan mengantar Anda ke rumah sakit." Anita kaget, dia langsung menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu, saya akan naik taksi saja," jawabnya sambil memasukkan ponselnya ke dalam tas. "Sepertinya ada pasien yang sangat membutuhkan Anda, Bu Dokter. Lagi pula di jam seperti ini akan sulit mendapatkan taksi." Anita langsung tertegun. "Masuklah. Kebetulan saya juga akan ke rumah sakit." Mendengar itu, Anita langsung berpikir jika memang sebaiknya dia ikut sekalian dengannya, karena ada pasien darurat yang harus segera dioperasi olehnya. "Baiklah, terima kasih sebelumnya." Anita dengan ragu membuka pintu mobilnya. Dia lalu masuk dan duduk dengan tanpa melihat Zaidan di sebelahnya. Begitu juga dengan Zaidan. Walaupun sebenarnya merasa risih karena harus berduaan di dalam mobil dengan wanita yang bukan mahramnya, akan tetapi rasa kemanusiaan membuatnya untuk sementara mengesampingkan hal itu. Wanita ini yang baru dia ketahui adalah seorang dokter harus segera tiba di rumah sakit karena ada pasien darurat yang harus ditanganinya. Sepanjang perjalanan keduanya hanya diam membisu. Zaidan menyetir dengan fokus, tak pernah sekalipun melirik Anita di sampingnya. Demikian juga dengan Anita, tampak sedikit risih dengan terus memegangi roknya. Anita tahu jika laki-laki di sebelahnya ini tidak suka padanya, apalagi dengan pakaiannya yang tidak tertutup. Selain dirinya, dia juga yakin jika Zaidan juga merasa risih dengannya. "Rok itu tidak akan otomatis menjadi panjang.
Walaupun Anda tarik-tarik terus seperti itu. Ucap Zaidan tiba-tiba membuat Anita kaget. Anita langsung menarik tangannya. Melirik Zaidan, sekilas lalu memalingkan wajahnya ke arah jendela luar. Aku hanya takut kamu akan risih dengan pakaianku yang tidak tertutup. Zaidan tersenyum. Jadi lebih takut kepadaku daripada pada Allah. Anita langsung memalingkan wajahnya melihat Zaidan. Aku tahu apa maksud Anda. Saya tahu jika seharusnya saya seorang muslimah menutup aurat saya. Tidak perlu Anda beritahu lagi. Aisyah sudah memberitahu saya. Anita terlihat kesal. Zaidan lagi-lagi tersenyum. Beruntung sekali Anda mempunyai teman yang mengingatkan Anda akan kebaikan. Anita langsung terdiam. Apa yang dikatakan temanmu itu benar. Anda tahu, pintu masuknya hidayah bisa dari mana saja. Apa temanmu juga mengatakan, jika dalam Islam, wanita solihah diumpamakan seperti perhiasan yang indah. Semakin indah perhiasan, maka semakin ketat penjagaannya. Tidak sembarang orang bisa melihat, memegang dan menyentuhnya. Tidak sembarang orang juga bisa memilikinya. Hanya orang yang pantas yang mengerti cara menjaganya. Zaidan terus berbicara dengan tanpa pernah melihat Anita. Anita tersentak dengan perkataan Zaidan hingga membuatnya tidak sadar terus melihat ke arahnya. Semoga kamu segera menjadi wanita soleha yang menutup aurat dan menjaga pandangannya. Anita langsung memalingkan wajahnya, hingga kemudian dia menyadari jika mereka telah sampai di rumah sakit. Dia lantas turun dari mobil dengan terburu-buru. Aisyah sedang berteleponan dengan Kak Siti. Mereka sedang membicarakan tentang proses perceraian Siti yang baru dalam tahap mediasi. Mas Yusuf tetap tidak ingin menceraikan kakak, tapi kakak tetap ingin bercerai dengannya. Aku mendukung apapun keinginan kakak. Jika menurut kakak bercerai adalah jalan terbaik, maka lakukanlah. Iya, itu juga yang dikatakan Umi dan Abah. Mereka mendukung apapun keputusan kakak. Aku mengerti kenapa Abah mengatakan itu. Aisyah terdengar sedih. Apa yang terjadi pada kakak dan Lela pasti membuat Abah sedih dan trauma. Abah bahkan sudah mengatakan pada kami jika selanjutnya kami boleh memilih sendiri calon suami kami nantinya. Aisyah terdiam, membayangkan ketika ayahnya sedang mengatakan hal itu kepada kedua anaknya. Pasti dalam keadaan menyalahkan dirinya sendiri. Mereka kemudian menyudahi pembicaraannya. Aisyah lantas termenung sambil melihat pemandangan kota malam hari yang gemerlap oleh sinar lampu berwarna-warni. Tiba-tiba dia dikagetkan oleh Alfian yang memeluknya dari belakang. Kenapa melamun? Aisyah yang sedih menarik napas panjang. Dia lalu membalikkan tubuhnya, menceritakan semua percakapan dengan kakaknya tadi. Alfian menarik istrinya untuk duduk di atas sofa. Aku harap kedua kakakmu tidak trauma untuk kembali menikah dan berumah tangga. Ibadah terlama adalah berumah tangga. Nilainya setara dengan separuh agama. Ada banyak manfaat dan pahala di dalamnya. Dengan menikah, mengubah dosa menjadi pahala. Mengubah haram menjadi halal. Setelah menikah, kita akan mendapatkan limpahan pahala dari setiap yang dikerjakan. Aku yakin jika kakak-kakakku tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Aisyah menatap suaminya. Apa menatapku seperti ini juga berpahala? Aisyah mengangguk sambil tersenyum. Alfian langsung memegang tangan Aisyah. Jika seperti ini, Aisyah kembali mengangguk. Kalau seperti ini, Alfian menarik Aisyah ke dalam pelukannya. Aisyah kaget, kini mereka saling bertatapan mesra. Alfian lalu menciumi kening juga kedua pipi istrinya. Itu juga berpahala kan? Aisyah mengangguk sambil tersenyum. Kini bibirnya yang dikecup. Itu? Tanya Alfian lagi. Itu juga berpahala, tapi pahalanya kecil. Jawab Aisyah dengan serius. Apa yang besar? Tanya Alfian serius. Berhubungan suami istri adalah sedekah dan merupakan suatu kebaikan yang diberi ganjaran pahala. Jawab Aisyah juga dengan serius. Alfian langsung memangku istrinya, berjalan menuju kamar mereka. Ayo, kita berbuat kebaikan dan mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya.
Dengan diiringi oleh beberapa orang perawat di belakangnya, Anita keluar masuk kamar perawatan untuk memeriksa semua pasiennya. Hingga dia tiba di salah satu ruangan VIP. Anita masuk ke dalam, namun kemudian dia tertegun sejenak melihat pemandangan di hadapannya. Anita kaget melihat sosok yang tak asing sedang menimang-nimang bayi dengan sangat bahagia. "Silahkan, Dok," ucap seorang perawat menyadarkannya. Kedatangan Anita juga membuat Zaidan sedikit kaget. Lalu dengan cepat dia menyadari jika Anita datang untuk memeriksa. Keduanya bertingkah seolah tak saling kenal. Zaidan menyerahkan bayi yang digendongnya ke perawat. Dia lalu pergi meninggalkan ruangan untuk membiarkan dokter dan perawat melaksanakan tugasnya. Anita menghampiri pasien, di mana dia baru ingat jika ini adalah pasien yang membuatnya harus menumpang mobil Zaidan kemarin sore. Dia tidak menyangka jika justru pasien ini adalah istrinya. Sementara di luar, sambil memainkan ponselnya, Zaidan menunggu sambil duduk di bangku. Hingga tak lama kemudian pintu terbuka. Anita keluar dengan diikuti oleh perawat di belakangnya. Anita tampak akan memasuki ruangan di sebelahnya. Namun dia kaget karena Zaidan tiba-tiba memanggilnya. Dia lalu menyuruh perawat untuk masuk duluan. Zaidan berdiri, melihat Anita sekilas. "Bagaimana keadaannya, Dok? Kira-kira kapan diperbolehkan untuk pulang?" "Istri Anda baik-baik saja. Besok sepertinya sudah boleh pulang," jawab Anita sambil berpura-pura sibuk melihat map di tangannya. Mendengar jawaban Anita, Zaidan langsung mengerutkan keningnya. Namun kemudian dia tersenyum kecil. "Oh, syukurlah kalau begitu." Anita langsung membalikkan badannya. "Terima kasih, Dok," ucap Zaidan lagi. Anita hanya mengangguk sambil kemudian kembali melangkah. "Alhamdulillah, setidaknya sekarang rok pendek sudah ganti dengan celana panjang." Zaidan melihat celana panjang hitam yang dikenakan Anita. Seketika Anita langsung menghentikan langkahnya, sambil kemudian memegang celana panjangnya. Anita kembali membalikkan badannya melihat Zaidan dengan kesal. "Daripada sibuk mengurusi cara berpakaian seseorang, lebih baik Anda kembali menemani istri Anda di dalam." Anita menunjuk ruangan di sampingnya. Zaidan tersenyum sambil menundukkan kepalanya. "Saya akan kembali menemaninya, tapi bukan sebagai seorang suami, tapi sebagai adik." Anita kaget. Zaidan berjalan mendekati pintu. "Oh iya, terima kasih sudah membantu proses melahirkan kakak saya," ucapnya melihat Anita sekilas lalu membuka pintu dan masuk ke dalamnya. Sementara Anita tersenyum sendiri karena malu sudah salah paham. Sepeninggal suaminya kerja seperti biasa, Aisyah sibuk untuk melakukan pekerjaan rumah. Setelah selesai membereskan dapur, kali ini dia sibuk menyapu dan mengepel lantai seluruh rumah. Aisyah menajamkan pendengarannya ketika dia mendengar keributan di luar rumahnya. Kali ini pertengkaran tetangga depan rumahnya terdengar cukup jelas. Tidak seperti biasanya yang hanya samar-samar saja. Seperti biasanya Aisyah tak ingin memperdulikannya. Dia memilih untuk tak menghiraukan keributan itu, tapi kegaduhan di depan rumahnya semakin lama malah terdengar semakin menjadi. Namun kemudian dia mengingat akan kejadian yang menimpa kakaknya. Dia lalu berpikir bagaimana jika pertengkaran mereka berubah menjadi kekerasan fisik seperti yang dialami oleh kakaknya. Aisyah langsung membuka pintu. Dia langsung disajikan pemandangan dua orang sedang beradu mulut dengan sengit, tepat di depan pintunya yang kebetulan berhadap-hadapan dengan pintu apartemen mereka. Kehadirannya dan beberapa tetangga lain tetap tidak menghentikan pertengkaran keduanya. Adu mulut yang sesekali dibarengi dengan saling dorong itu terlihat semakin memanas ketika si istri akan memukul suaminya. Namun si suami berhasil mengelak dan mendorong istrinya hingga jatuh. Semua orang kaget. "Apa kalian tidak malu sudah menjadi tontonan gratis orang-orang?" Aisyah memegang tangan si wanita ketika wanita itu akan membalas perbuatan suaminya. Wanita itu menepis tangan Aisyah. "Kamu jangan ikut campur." Wanita itu membentak Aisyah. "Kalau begitu, lakukan keributan di rumah kalian. Jangan membuat kegaduhan di sini." Aisyah menunjuk pintu rumah mereka.
Si suami yang kesal langsung masuk ke dalam rumah. Terdengar suara pintu dikunci dari dalam, membuat si istri langsung menggedor-gedor pintu rumahnya. Satu persatu tetangga yang kesal kembali masuk ke dalam rumah mereka. Kini hanya tinggal Aisyah yang tetap di sana, melihat wanita itu meminta suaminya untuk membuka pintu. Cukup lama tapi pintu tak kunjung dibuka, hingga membuat wanita itu duduk dengan lemas di depan pintu sambil menangis. "Masuklah, tunggu saja di rumahku. Mungkin nanti suamimu akan membuka pintu jika kemarahannya mereda." Aisyah memegang tangan wanita itu, mengajaknya masuk ke dalam rumahnya. Wanita itu menurut, dia berjalan dengan lunglai memasuki rumah Aisyah. Aisyah mendudukannya di sofa, dia lalu mengambilkan minum untuknya. Sementara wanita itu minum dengan air pemberiannya, Aisyah melihat penampilan wanita di depannya yang hanya mengenakan tank top berwarna hitam yang ketat dengan celananya yang sangat pendek. Dia terlihat kacau dengan rambutnya yang acak-acakan. "Terima kasih," ucap wanita itu sambil melirik Aisyah ketika menyimpan gelas di atas meja. Aisyah hanya mengangguk. "Oh iya, maaf, tadi aku membentakmu," ucap wanita itu sembari sibuk merapikan rambutnya. "Tidak apa-apa." Wanita itu melihat Aisyah. "Naila," ucap wanita itu. "Namaku Naila," ucapnya lagi sambil tersenyum pada Aisyah. "Aku Aisyah." "Sepertinya kita seumuran," ucap Naila sambil terus tersenyum. Aisyah hanya mengangguk. Naila terlihat mencari sesuatu. "Apa suamimu merokok?" tanya Naila tiba-tiba. "Tidak," jawab Aisyah langsung. Naila terlihat kesal. "Mau aku belikan?" tanya Aisyah yang sebenarnya merasa kaget jika wanita di depannya ini adalah seorang perokok. "Tidak usah, aku tidak mau merepotkanmu lagi." Naila berdiri, berjalan-jalan melihat sekeliling rumah. Aisyah heran melihat keadaannya yang sepertinya sudah baik-baik saja. Tak sampai 5 menit, suasana hatinya bisa dengan mudah berubah. Sama sekali tidak nampak kesedihan dan kemarahan lagi di wajahnya. Semakin membuatnya yakin jika pertengkaran heboh seperti tadi sudah biasa bagi keduanya. Aisyah juga berdiri, berjalan menuju dapur, rupanya Naila mengikutinya dari belakang. "Suamimu kerja apa?" "Dokter," jawab Aisyah sambil membuka kulkas. "Wah, hebat sekali." Naila tampak kagum. "Suamiku cuma seorang bartender," ucapnya lagi dengan mimik wajahnya yang kesal. Naila lalu melihat Aisyah dari atas hingga ke bawah. "Apa kamu tidak sesak atau kepanasan?" tanya Naila sambil menunjuk cadar yang dipakainya. "Tidak," jawab Aisyah santai. "Ayahku juga dari dulu selalu menyuruh aku untuk memakai jilbab, tapi aku tidak pernah mau," ucap Naila sembari duduk di kursi meja makan. Aisyah yang sibuk menyajikan makanan kecil hanya tersenyum. "Jika aku memakai pakaian sepertimu, semua teman-temanku pasti akan menertawakan aku." Naila tertawa sendiri. Aisyah menghampiri Naila sambil menyimpan makanan di depannya. "Jika kamu pikir membuka aurat adalah gaya modern, maka binatang lebih modern dari manusia," ucap Aisyah sambil tersenyum. Naila bengong sambil melihat Aisyah. "Kenapa ayahmu menyuruhmu menutup aurat?" "Karena ayahmu tahu jika selangkah saja seorang putri meninggalkan rumah tanpa menutup auratnya, maka ayahnya juga akan selangkah lebih dekat dengan neraka. Begitu juga dengan seorang istri yang tidak menutup auratnya, maka suaminya yang akan menanggung dosanya," ucap Aisyah lagi dengan santai. Naila terus melihat Aisyah. "Mengenai pernikahanmu," Aisyah menatap Naila. "Jangan mudah bertengkar hanya karena kesal. Saling memaki untuk puaskan hati, memukul untuk membuatnya mundur, lalu berbaikan dengan tanpa ada saling introspeksi diri. Lalu kalian mengulangi lagi, terus-menerus seperti ini. Ingat, menikah tidak sebercanda itu." Naila terlihat salah tingkah. "Aku menyesal menikah dengannya," ucap Naila sambil membuang nafas dengan kasar.
Aisyah kaget. Dulu memang aku sangat mencintainya. Karena itulah aku menolak ketika ayahku akan menjodohkan aku dengan laki-laki pilihannya. Aku kabur dengan suamiku. Hingga akhirnya ayahku luluh dan menikahkan kami. Jelasnya lagi. Aisyah mendengarkan dengan seksama. Awalnya memang kami bahagia. Aku yakin jika hidup dengan laki-laki pilihanku sendiri, aku akan bahagia. Tapi nyatanya, Naila mengangkat bahunya. Apa yang membuatmu tidak bahagia? Intinya adalah sebenarnya kami hanya belum siap membina rumah tangga. Aku masih ingin menikmati hidup dengan teman-temanku. Begitu juga dia dengan pergaulannya, temannya dan hobinya. Ego kami masih tinggi. Seperti katamu, kami sering bertengkar hanya karena hal sepele. Seperti tadi. Kamu tahu, aku menyesal menikah dengannya. Aku juga menyesal telah menyakiti ayahku demi memilihnya. Naila menunduk. Aisyah menyandarkan tubuhnya pada kursi. Adanya penyesalan untuk menyadarkan bahwa yang telah berlalu tidak dapat diulang. Naila langsung melihat Aisyah. Daripada menyesal, kenapa tidak kamu coba untuk memperbaiki apa saja yang salah dalam dirimu dan rumah tanggamu? Pernikahan bahagia tidak datang dengan sendirinya. Pernikahan bukan akhir dari cinta kalian, tapi justru awal dari sebuah perjalanan panjang. Cobalah untuk menyelaraskan perbedaan di antara kalian, bukan semakin memperbesarnya. Naila tertegun. Siang hari, Naila kembali masuk ke dalam rumah Aisyah setelah mengetahui jika suaminya tak kunjung membuka pintu rumah mereka. Sambil bersungut-sungut, dia menghampiri Aisyah yang sedang memasak. Dia pasti ketiduran. Naila terlihat kesal. Duduklah, kita makan siang dulu. Naila duduk di kursi makan. Aisyah sudah selesai memasak setelah menyajikan semua masakan di meja makan. Dia menyuruh Naila untuk makan duluan jika mau karena dirinya ingin melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu. Naila memutuskan untuk menunggu Aisyah saja. Setelah beberapa saat melamun, dia merasa haus, lalu berdiri mendekati kulkas untuk mencari minuman di sana. Sementara itu, Alfian merasa heran melihat pintu rumahnya sedikit terbuka. Dia lalu masuk ke dalam, berjalan sambil melihat sekeliling hingga akhirnya dia sampai di dapur. Alfian tersenyum melihat Aisyah yang sedang berdiri di depan kulkas dengan penampilan baru dan seksinya. Paduan tank top dan celana pendek terlihat begitu menggodanya. Merasa istrinya itu belum menyadari kedatangannya, dia bermaksud untuk mengagetkannya. Alfian berjalan lebih dekat pada istrinya yang tampak sedang mencari sesuatu di dalam kulkas. Setelah dekat, kedua tangannya terbuka ingin memeluk sang istri dari belakang seperti biasa. Sayang, hampir saja dirinya memeluk. Alfian kaget mendengar suara istrinya dari arah lain. Dia langsung melihat arah suara di mana Aisyah baru keluar dari kamar mereka, sedang berjalan ke arahnya. Dia langsung menurunkan tangannya sambil mundur menjauh. Apalagi ketika wanita di depannya itu membalikkan tubuhnya. Ternyata dia telah salah mengira. Wanita di depannya itu ternyata bukan Aisyah, tapi orang lain. Alfian langsung beristighfar, menyadari jika hampir saja dia memeluk wanita itu. Alfian merutuki kebodohannya yang tidak bisa membedakan antara istrinya dan orang lain. Dia lalu menurunkan pandangannya ketika wanita itu justru malah tersenyum melihatnya. Naila yang awalnya kaget, terpana melihat Alfian di depannya. Dia tidak menyangka jika selain dokter, Aisyah juga sangat beruntung memiliki suami yang begitu tampan. Sayang, kamu sudah pulang. Aisyah mencoba menenangkan suaminya yang dia tahu jika suaminya sedikit syok. Siapa dia? Dia tetangga kita. Aisyah memegang tangan sang suami. Nanti aku ceritakan, ucapnya kali ini sedikit pelan sambil tersenyum. Alfian mengangguk. Sayang, aku masuk ke kamar dulu. Alfian melihat istrinya. Aisyah mengangguk, Alfian berjalan dengan tanpa melihat Naila. Naila tanpa sadar terus memandangi Alfian hingga menghilang memasuki kamar. Tadi pasti dia salah mengira. Dikiranya kamu itu aku. Naila tersenyum sambil berjalan menghampiri kursi lalu duduk. Kamu makan saja duluan. Loh, kamu? Aku nanti saja bareng suamiku. Kalau begitu, aku juga nanti saja bareng kalian. Aisyah tersenyum.
Aku tak yakin suamiku mau makan bareng denganmu. Loh, kenapa? Penampilanmu pasti membuat suamiku tak nyaman. Naila langsung melihat bajunya. Aisyah lalu meninggalkannya. Di dalam kamar, Alfian tampak sedang melaksanakan sholat. Aisyah dengan sabar menunggunya. Setelah selesai, Aisyah langsung menghampiri suaminya. Maaf, Aisyah memeluk suaminya. Dia merasa bersalah telah membuat suaminya salah mengira, hingga hampir saja sang suami memeluk wanita lain di hadapannya. Kenapa dia ada di sini? Alfian mencium kening istrinya. Aisyah lalu menceritakan semuanya. Tapi, apa dari belakang dia mirip denganku? Aisyah melihat suaminya. Rambut kalian yang sama yang membuatku berpikir jika dia adalah kamu. Maaf, seharusnya aku bisa membedakan istriku sendiri dan orang lain. Aisyah tersenyum. Tidak apa-apa, aku yang salah karena telah membuatnya ada di rumah kita. Tapi itu karena aku hanya ingin membantunya saja. Beberapa saat kemudian, Aisyah keluar kamar dan tak melihat Naila di mana-mana. Lalu dia berpikir jika pasti dia telah kembali ke rumahnya. Aisyah memanggil suaminya sebelum Alfian kembali ke rumah sakit. Mereka makan siang bersama. Zaidan yang sedang menunggu antrian untuk menyelesaikan administrasi kakaknya tak sengaja melihat Anita yang berjalan melewatinya. Hingga tak jauh dari sana terdengar beberapa perawat yang sedang berjalan nampak membicarakannya. Sepertinya dokter Anita kini sudah kembali waras ya. Setelah kemarin-kemarin sering membuat keributan karena ditinggalkan pacarnya. Ucap salah satu orang. Iya, untung saja dia kembali diterima kerja lagi di sini. Setelah dipecat langsung oleh direktur rumah sakit. Zaidan sedikit kaget mendengar itu semua. Dia lalu memilih untuk tak menghiraukannya, karena kini gilirannya dipanggil petugas administrasi. Selesai membayar, Zaidan berjalan menyusuri koridor menuju ruangan kakaknya. Namun di ujung koridor dia kaget melihat Anita sedang memarahi 3 orang perawat yang tadi membicarakannya. Kalian pikir aku tidak tahu jika kalian terus membicarakan aku? Anita melihat ketiganya. Ketiga perawat itu nampak ketakutan hingga menundukkan kepalanya. Aku hanya berharap apa yang terjadi padaku tidak terjadi pada kalian. Anita lalu menyuruh ketiganya untuk pergi. Sepeninggal mereka, Anita tampak menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ketika dia membukanya, dia tersentak melihat Zaidan sudah berdiri di hadapannya. Anita yang rupanya menangis langsung membalikkan badannya, membelakangi Zaidan sambil menyeka air matanya. Aku harap kamu menjadi wanita yang patah hati, tapi berubah menjadi lebih baik lagi. Menjadi wanita yang ditinggalkan, tapi menjadi lebih mengagumkan. Anita sejenak meresapi perkataannya. Dia lalu membalikkan badannya, namun ternyata Zaidan telah pergi meninggalkannya. Aisyah dan suaminya sedang bercengkrama di atas tempat tidur. Sambil memeluk suaminya, Aisyah bertanya tentang pekerjaannya di rumah sakit hari ini. Sayang, aku ingin membeli rumah, ucap Alfian tiba-tiba. Rumah? Iya, sebenarnya aku sedang mengumpulkan uang agar bisa membeli rumah yang layak untukmu dan anak-anak kita nanti. Setelah mempunyai anak, aku tidak ingin kita tetap tinggal di sini. Aku ingin mempunyai rumah yang mempunyai halaman. Walaupun tidak luas, paling tidak nanti anak-anak kita bisa bermain di sana. Aisyah tersenyum. Kita punya keinginan, Allah punya pengabulan. Kita punya impian, Allah punya kehendak. Kita punya kebutuhan, Allah Maha mencukupi. Alfian mencium kening istrinya dengan sebelah tangannya yang sudah membuka pintu rumah mereka. Hati-hati di jalan, ucap Aisyah dengan senyuman hangatnya. Alfian mengangguk sambil terus memandangi wajah istrinya penuh cinta. Bukannya berangkat, Alfian malah kembali memeluk erat istrinya. Tidak peduli akan pintu rumah yang kini terbuka lebar. Seandainya aku bisa bolos kerja, ucap Alfian sambil menciumi pipi istrinya. Aisyah hanya tersenyum. Sudah, nanti terlambat. Baiklah. Alfian dengan berat hati melepaskan pelukannya. Aku berangkat dulu ya. Aisyah mengangguk. Alfian membalikkan badannya. Seketika dia kaget melihat Naila berdiri di depannya. Wajahnya langsung berubah seketika. Dingin dan nampak tidak suka. Selamat pagi, Pak Dokter.
ucap Naila sambil tersenyum-senyum sendiri. Pagi, jawabnya singkat sambil memalingkan wajah. Aisyah berjalan mendekati keduanya. Pagi Aisyah. Aisyah tak menjawab, dia hanya tersenyum sambil melihat dengan heran penampilan Naila. Terlihat cantik dengan baju dress pendek berwarna putih dan wajah yang dipoles make up yang tipis. Cantik sekali, mau kemana pagi-pagi seperti ini? Tanya Aisyah sambil memegang lengan suaminya. Naila terlihat sangat senang Aisyah memujinya. Dia tersenyum malu sambil terus merapikan rambutnya. Tidak kemana-mana, aku memang selalu seperti ini setiap hari, jawab Naila malu-malu. Aisyah menahan senyumnya, sementara Alfian yang terus memalingkan wajahnya terlihat tidak peduli. Oh iya Pak Dokter, apa aku boleh berteman dengan istrimu? Boleh kan aku sering main ke rumahmu? Tanya Naila sambil terus menatap wajah Alfian. Alfian langsung melihat istrinya. Terserah istriku saja, dia bebas berteman dengan siapapun. Melihat istrinya, wajahnya kembali berubah, hangat dan sangat bahagia. Keduanya saling menatap dengan mesra. Naila yang melihat merasa kesal, bisa-bisanya mereka berdua terus-terusan bermesraan di depannya. Sayang, aku berangkat dulu. Ucap Alfian kembali mengecup kening Aisyah, lalu pergi tanpa sama sekali berpamitan pada Naila. Naila terus menatap kepergian Alfian. Wajahnya dengan jelas menunjukkan kekaguman. Aisyah yang melihat hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Rumput tetangga memang selalu terlihat lebih hijau. Tapi itu berlaku untuk orang yang tidak pernah merawat rumput rumahnya sendiri. Ucap Aisyah lagi dengan tersenyum. Mendengar itu, Naila yang awalnya kaget langsung tersenyum dengan malu. Dia lalu berpamitan pada Aisyah dan kembali memasuki rumahnya. Siti menjalani sidang untuk yang terakhir kalinya, dengan terus didampingi oleh Abah yang selalu dengan setia menemani setiap di sidang-sidang sebelumnya. Kebulatan tekad Siti yang tetap ingin bercerai, akhirnya membuat Yusuf menyerah. Dia walaupun dengan terpaksa, akhirnya mau menceraikan Siti. Kini keduanya telah resmi berpisah. Di persidangan terakhir ini, Yusuf meminta maaf pada Siti dan keluarganya. Semoga kamu mendapatkan suami yang lebih baik dari Mas. Yusuf menatap Siti dengan sedih. Aku ingin meminta maaf atas segala kesalahan yang disengaja atau tidak selama menjadi istri Mas. Maafkan jika aku tak bisa menjadi istri yang Mas harapkan. Tidak, kamu tidak pernah berbuat kesalahan apapun. Kamu istri yang baik dan soleha. Mas telah membuat kesalahan dengan menyia-nyiakanmu. Sepanjang perjalanan pulang, Abah terlihat merenung, sesekali melirik Siti yang duduk termenung di belakangnya. Sebagai seorang ayah, sudah pasti dia merasa gagal. Keputusannya untuk memilihkan suami terbaik untuk putrinya malah membuat dua putrinya menderita. Dua rumah tangga putrinya harus berakhir di pengadilan. Bahkan salah satu kini berakhir dengan laporan kepolisian. Lela putrinya bahkan selain menderita secara batin, namun juga telah menderita luka fisik yang lumayan parah. Semuanya akibat dari kesalahannya, memilihkan suami yang dia pikir adalah lelaki terbaik. Diam-diam Abah menitikkan air matanya. Setelah kemarin menemani Siti, hari ini Abah juga harus menemani Lela ke kota untuk memberikan keterangan terakhir pada pihak kepolisian. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan rasa sayangnya pada putri-putrinya, Abah bertekad akan selalu mendampingi dan menemani Lela hingga masalah ini selesai. Sesampainya di kantor polisi, Aisyah juga telah menunggu di sana. Dia lalu memeluk sang ayah dengan eratnya. Bagaimana kabarmu, nak? Abah menatap Aisyah dengan penuh kasih sayang. Aisyah menjawab jika dirinya baik-baik saja. Dia bersyukur ketika Abah juga mengatakan jika keadaannya juga baik, walaupun Aisyah tahu jika sebenarnya ayahnya berbohong. Dilihat dari sorot matanya, Aisyah tahu jika ayahnya sangat lelah dan letih. Aisyah mengajak Abah untuk duduk, sementara Kak Ahmad keluar sebentar untuk menerima panggilan telepon. Mereka berbincang selagi menunggu Lela yang sedang ditanyai oleh polisi. Abah tiba-tiba terdiam melihat kedua orang tua Amar datang. Dengan penuh berbaik sangka, Abah berdiri akan menghampiri keduanya. Abah mengucapkan salam, namun bukannya menjawab,
mereka malah mengabaikan dan tak memperdulikan sikap baik Abah. Aisyah yang melihat itu merasa geram. Dia lalu berdiri menghampiri mereka. Abah yang tahu akan watak dan sifat putrinya seolah tahu apa yang akan dilakukan Aisyah. Abah segera memegang tangan Aisyah sambil memberikan isyarat untuk tidak melakukan apapun. Mau tidak mau, Aisyah menuruti kehendak sang ayah. Dia lalu mengajak Abah untuk kembali duduk, berhadap-hadapan dengan orang tua Ammar yang juga diminta untuk menunggu oleh polisi. Dari raut wajahnya, Aisyah tahu jika ayahnya sangat kecewa dan terluka oleh sifat kedua orang tua Ammar. Dan itu membuat hatinya juga sangat sakit. Walaupun begitu, dia tidak ingin menambah luka ayahnya dengan tidak menuruti perintahnya. Karena itu, sebesar apapun keinginannya untuk mengatakan sesuatu pada kedua orang di hadapannya, dia tetap menahannya. Beberapa saat kemudian, pemeriksaan telah selesai. Lela keluar dari ruangan, Abah dan Aisyah berdiri untuk menyambutnya. Melihat kedua mertuanya yang juga ada di sana, Lela berinisiatif menghampiri mereka untuk sekedar mengucapkan salam. Seperti sikap mereka pada Abah, begitu juga dengan Lela. Mereka sama sekali tidak memberikan tangannya pada Lela yang ingin bersalaman mencium tangannya. Aisyah dan Abah yang melihat itu merasa sakit hati. Aisyah bahkan melihat kedua mata ayahnya yang kini tergenang air mata. Abah, maafkan Aisyah. Aisyah melihat ayahnya sekilas lalu menghampiri kedua orang tua Ammar dengan marah. Aisyah menarik tangan Lela yang masih disodorkan pada mertuanya. Kakak, kita harus segera pergi dari sini, agar tidak ikut terkena laknat dari orang yang tidak menjawab salam. Apalagi mereka sudah tidak menjawab salam 2 kali. Aisyah menatap sekilas keduanya. Kedua orang tua Ammar membalakan matanya mendengar perkataan Aisyah. Apa ini? Apa ini hasil didikanmu pada putrimu? Ayah Ammar menunjuk Aisyah sambil melihat Abah dengan marah. Lalu putra Anda? Apa menjadi seorang penganiaya wanita adalah hasil didikan Anda? Tanya Aisyah sambil menahan senyumnya. Ayah Ammar terlihat salah tingkah. Jangan kurang ajar kamu. Ayah Ammar lalu terlihat marah. Aisyah tersenyum. Jika orang bijaksana terbukti bersalah, dia akan berhenti lalu mengintrospeksi, memperbaiki diri dan meminta maaf. Namun sebaliknya, orang yang merasa pandai akan terus berjalan angkuh, sambil terus mencari alasan dan pembenaran. Melihat kalian, saya menjadi semakin yakin. Jika usia tua bukan jaminan kedewasaan seseorang dalam berpikir. Kedewasaan ternyata tidak dinilai dari berapapun usia kita, namun dari seberapa jauh pemikiran kita menghadapi setiap masalah. Kedua orang tua Ammar tidak berkutik mendengar perkataan Aisyah. Abah berdiri, dia menghampiri Aisyah. Sudah nak, sebaiknya kita pulang saja. Abah memegang tangan kedua putrinya. Dia putra kami satu-satunya. Dia harapan dan masa depan kami. Segala impian kami bertumbuh padanya. Sekali lagi bukannya kami membenarkan segala perbuatan buruknya. Akan tetapi kami hanya kecewa pada kalian karena tidak bisa memaafkannya. Ucap ayah Ammar membuat Abah menghentikan langkahnya. Karena masalah ini, masa depannya hancur. Segala harapan dan impian kami sirna. Bagaimana kami tidak kecewa? Abah dan kedua putrinya menghentikan langkah mereka. Mereka langsung membalikkan badan. Abah memegang pundak Lela. Ini juga putriku, sama seperti kalian. Saya juga mempunyai banyak harapan padanya. Tidak muluk-muluk, cukup melihat hidupnya bahagia saja. Suaminya memperlakukannya dengan baik dan penuh cinta. Bukan dianiaya dengan tanpa iba. Ayah mana yang tidak akan kecewa? Abah seolah membalikan perkataan sang besan. Kedua orang tua Ammar lagi-lagi tidak bisa berkata-kata. Abah dan Lela kembali melanjutkan langkah mereka. Lain halnya dengan Aisyah yang masih berdiri menatap mertua kakaknya. Jika kami tidak melaporkannya, apa kalian pikir putra kalian tetap akan sukses? Masa depannya akan bagus dan cemerlang? Saya yakin tidak. Ucap Aisyah yang diakhiri oleh senyuman sinisnya. Seperti yang Abah pernah katakan, kita melakukan ini juga demi kebaikannya. Kejahatannya begitu besar, hingga harus ada yang membuatnya jerah.
Aisyah lalu berjalan menyusul ayah dan kakaknya. Jika berkenan, kami ingin Anda datang berkunjung ke pondok pesantren kami. Alangkah senangnya kami jika Anda berkenan untuk berbagi ilmu dengan para santriawan santriwati kami. Abah melihat Zaidan dengan penuh harap. Sebagai seorang hafiz dan lulusan dari Universitas Al-Azhar, kedatangan Anda bisa memotivasi para santri kami agar belajar lebih giat lagi. Ahmad ikut menimpali. Dengan senang tentu saja Zaidan menerima undangan Abah. Dia berjanji akan meluangkan waktu untuk datang ke pondok pesantren. Zaidan juga baru selesai memberikan keterangan terakhirnya di kantor polisi, menyempatkan diri untuk datang kembali ke rumah Aisyah, di mana dia tahu jika Abah dan Ahmad ada di sana. Selain juga untuk memperpanjang tali silaturahmi, bercengkrama dengan keduanya sangat menyenangkan baginya. Dia pikir jika Abah adalah seorang kiai yang sangat bersahaja. Statusnya sebagai pemuka agama yang terkemuka tak membuatnya jumawa. Abah tetap rendah hati dan mau mengobrol dengan siapa saja. Setelah cukup lama mampir di rumahnya, Abah dan kedua kakaknya pamit untuk pulang. Begitu juga dengan Zaidan. Mereka semua turun menuju parkiran mobil bersamaan. Zaidan melepas kepergian Abah, hingga mobilnya melaju meninggalkan kawasan apartemen Zaidan baru akan menaiki mobilnya. Tiba-tiba ada mobil parkir di sebelahnya, mobil yang dirasa tidak asing baginya. Zaidan tertegun melihat Anita turun dari mobil. Begitu juga dengan Anita yang kaget melihat Zaidan di sana. Anita terlihat salah tingkah, sambil membenarkan pasmina panjang yang bertengger di kepalanya. Zaidan menunduk sambil tersenyum kecil melihat Anita yang menutupi kepalanya asal, hanya dengan selendang panjang saja, di mana rambutnya masih tampak terlihat dengan jelas. Anita yang tahu sedang ditertawakan segera menutup pintu mobilnya, lalu dengan cepat dia berjalan dengan tergesa-gesa. Mereka sudah pulang. Zaidan menghentikan langkah Anita. Anita tertegun. Baru saja, ucap Zaidan lagi. Anita langsung melihat jam tangannya. Ini sudah 3 jam semenjak Lela meneleponnya. Jadi wajar saja jika kini dia sudah kembali pulang. Anita merasa menyesal. Jika saja pekerjaannya tidak banyak, maka tadi dia bisa buru-buru datang ke sini dan bertemu dengan Lela. Anita kemudian tampak ragu haruskah dia kembali ke mobilnya atau melanjutkan langkahnya untuk menemui Aisyah saja. Namun mengingat pekerjaan yang terpaksa ditinggalkannya tadi, maka Anita memutuskan untuk kembali saja. Dia membalikkan badannya dan melangkah maju mendekati mobilnya. Rupanya Zaidan belum masuk ke dalam mobilnya, dan itu sangat membuat Anita risih, hingga dia berjalan dengan terus menunduk sambil menyembunyikan wajahnya dengan pasmina yang dipakainya. Aku terkesan. Sedikit demi sedikit kamu merubah penampilanmu. Anita tidak bergeming. Dia tahu jika Zaidan sedang mengejek kerudungnya. Itu berarti hatimu tidak mati, masih berisi iman, sehingga kamu bisa menerima nasihat baik. Anita akan membuka pintu mobil. Semoga jika Allah mempertemukan kita lagi nanti, kamu sudah benar-benar menutupi auratmu. Anita langsung melihat Zaidan. Amin. Jawabnya singkat, lalu masuk ke dalam mobilnya. Malam hari, Aisyah sedang mengaji selepas melaksanakan sholat maghrib. Tiba-tiba terdengar bel rumahnya berbunyi. Dengan masih mengenakan mukena, dia mencoba melihat siapa yang datang. Mengetahui jika itu adalah Naila lewat layar intercom, dia lalu membukanya. Naila masuk dengan sumringah. Seperti biasa dia berdandan dengan sangat cantiknya. Halo Aisyah, boleh kan aku main? Ucapnya sambil nyelonong masuk ke dalam. Aisyah hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Tumben malam-malam kesini, ada apa? Tanya Aisyah sambil melihat Naila yang sudah duduk di sofa. Tidak ada, aku hanya ingin mengobrol saja denganmu. Aku bosan sendirian di rumah. Aisyah duduk mengambil kembali Quran dan membacanya lagi. Naila tampak kesal karena Aisyah mengacuhkannya. Dia merasa bosan karena Aisyah tak kunjung berhenti mengaji. Hingga cukup lama, Naila yang kebosanan lalu berpamitan untuk pulang. Kenapa pulang? Kamu belum bertemu dengan suamiku? Ucap Aisyah sambil tersenyum. Apa maksudmu? Naila yang kaget langsung menghentikan langkahnya. Dia lalu terlihat salah tingkah.
dan pergi dengan terburu-buru meninggalkan rumah Aisyah. Aisyah tersenyum sendiri melihat kelakuannya. Dari reaksinya barusan dia menjadi sangat yakin jika memang tetangganya itu ingin menarik simpati suaminya. Aisyah hanya bisa menahan tawa sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia lantas berpikir jika mungkinkah rasa kecewa Naila akan suami dan rumah tangganya yang tidak bahagia membuatnya menjadi iri akan kebahagiaannya dengan Alfian. Larut malam Alfian baru pulang. Dia terlihat sangat capek dan berjalan dengan lunglai memasuki rumah. Dia kaget mendapati Aisyah yang masih mengenakan mukena ketiduran menunggunya di atas sofa. Dengan perlahan dia lalu menghampirinya. Alfian mencium kening istrinya, membuat Aisyah terbangun dari tidurnya. "Sayang, kenapa tidur di sini?" Aisyah beringsut memeluk suaminya. "Maaf, aku ketiduran," ucap Aisyah sambil mengerjapkan matanya. Alfian lalu mengajak istrinya untuk masuk ke dalam kamar. Dia menyuruh istrinya untuk melanjutkan tidur, sementara dia akan mandi dan berganti baju. Setelah memakai baju, Alfian segera menaiki tempat tidur di mana istrinya ternyata masih belum tidur karena menunggunya. Seperti biasa mereka lalu bercengkrama sejenak. Alfian menceritakan jika hari ini dia bertemu dengan pasien seorang anak perempuan yang lucu dan menggemaskan, dan itu menarik perhatiannya. "Sayang, jika boleh memilih, aku ingin anak pertama kita juga perempuan," ucapnya sambil memeluk erat istrinya. Aisyah tersenyum. Perempuan. Sedari kecil dia sudah membuka pintu surga untuk ayahnya. Setelah dewasa, dia menyempurnakan separuh agama suaminya. Dan setelah menjadi ibu, surga menjadi berada di bawah telapak kakinya. Pagi-pagi, Aisyah dan suaminya yang sedang sarapan tiba-tiba dikagetkan oleh suara seseorang yang mengetuk pintu dengan kencangnya. Naila mengetuk sambil memanggil-manggil Aisyah berulang kali. Aisyah yang kaget segera membuka pintu setelah mendapatkan izin dari suaminya. Seketika Naila masuk ke dalam sambil memegang perutnya dan meringis kesakitan. Dia terus mengaduh beberapa kali sambil duduk di atas sofa. "Kenapa?" tanya Aisyah panik. "Perutku sakit, aduh." Naila meringis. "Aduh, Pak Dokter, tolong periksa kenapa perutku sakit sekali," ucap Naila meringis sambil sesekali melirik Alfian. Aisyah lalu melihat sedikit curiga. Dia melihat suaminya yang sama sekali tidak nampak panik. "Aduh, Pak Dokter, tolong periksa perutku. Kenapa sakit sekali rasanya?" Naila kini telah berbaring di atas sofa. "Sayang, kamu harus memeriksanya." Aisyah melihat suaminya. Alfian terlihat kaget. "Periksa dia, aku akan mengambil pisau dulu," ucapnya lagi sambil akan melangkah. Naila langsung terdiam mendengar perkataan Aisyah. "Apa? Pisau untuk apa?" tanya Naila melihat Aisyah dengan kaget. "Iya, suamiku dokter spesialis bedah. Dia harus membuka perutmu untuk melihat apa penyakitmu." Naila langsung berdiri. "Sepertinya aku baik-baik saja sekarang."